Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketemu lagi di mata kuliah e-bisnis dan e-commerce ya. Oke, ini pertemuan akhir ya, pertemuan akhir untuk melengkapi di video di mata kuliah ini. Jadi nanti setelah pertemuan akhir ini Anda nanti ujian ya, ujian akhir semester ya. Oke baik, yang akan saya jelaskan di pertemuan akhir ini adalah tentang e-procurement ya, atau ya inilah ya, pengadaan barang nih ya, pengadaan barang yang dilakukan dengan menggunakan e-bisnis atau internet ataupun aplikasi dan lain-lain gitu ya. Oke baik, jadi ini pada di chapter 16 ya. Jadi e-procurement ini adalah nanti mengenai isu-isu manajemen ya. Terus nanti ini membahas juga bagaimana pentingnya ini pengadaan barang atau procurement. Terus 5 hal tentang e-procurement ya. Ini sekali lagi kalau pakai ini sudah pakai teknologi, pakai internet gitu ya, atau proses bisnis sudah menggunakan internet gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya atau learning outcome-nya ya, yaitu Anda nanti diharapkan dapat mengidentifikasi keuntungan dan risiko dari e-procurement ya. Terus juga menganalisa procurement ya, menganalisa pengadaan barang atau metodenya untuk pengadaan barang untuk mengevaluasi saving cost ya, atau penghematan cost gitulah ya. Terus assess different option dan integrasinya ya, pilihan-pilihan opsi pilihan dari integrasi organisasi, di mana nanti sistem informasi ini diintegrasikan dengan e-procurement dari supplier atau pemasok gitu ya. Baik, nah ini jadi isunya adalah manajemen isu, apakah keuntungan dan risiko dengan mengasosiasikan atau mengintegrasikan dengan e-procurement. Terus memilih metode ya, metode dari e-procurement yang mana nanti yang akan diadopsi gitu ya. Terus kemudian organisasi mana saja nanti secara teknik sesuai isu-isu tekniknya di dalam penggunaan atau introduksinya dari e-procurement ya. Oke, nah ini kenapa ini e-procurement sangat penting ya. Jadi dari estimasi itu menurut menurut Hildebrand 2002, ini setiap dolar yang dihasilkan itu 50 sen sampai 55 sen ya, hampir inilah ya, 50%-nya itu digunakan untuk pembelanjaan barang ya. Oke, untuk proses peningkatan profit ya. Oke. Nah, 5 hal yang penting di dalam e-procurement adalah, salah satunya adalah untuk mendapatkan harga yang bagus, yang termurah gitu ya. Oke, yang bagus, harganya bersaing gitu. Terus untuk mengantisipasi pengiriman barang yang bagus atau tepat waktu. Terus untuk mendapatkan barang yang dengan kualitas bagus ya, dan dengan quantity juga, termasuk dari berbagai supplier atau dari berbagai sumber lah. Ini 5 hal tentang keuntungan ya gitu dari e-procurement ya, menurut Bailey 94 gitu ya. Oke, kunci dari aktivitas procurement atau pengadaan ini di dalam organisasi
Ini misalkan contoh ya, jadi itu ada supplier ya, supplier itu ada purchase order, terus kemudian invoice ya, tagihan, dan delivery, ini ada catatannya ya, terus kemudian melakukan pembayaran ya kepada supplier. Nah, dalam organisasi di sini ada misalkan di sini di awal dari mana di sini ya, ini organisator perusahaan. Nah, ini meng-approve, terus approve, kemudian ke buyer. Nah, buyer ini melakukan purchase order ya, purchase order kepada, ini memberitahukan kepada akuntan, membayar ke, terus kemudian membayar ke customer ya. Nah, ini data warehouse, ini yang terlibat ya, ada buyer, approver, terus ini yang melakukan order ya, terus akuntan, terus ini di gudang gitu. Nah, kemudian ini contoh sistem ya, aplikasi electronic procurement system ya. Di sini kan ada ordering, ada barang masuk, invoice ya. Jadi semua hal yang terkait dengan pengadaan barang di sini ada semua ya. Oke, dari ini contoh menu-menunya ya. Nah, mungkin nanti sudah era desktop, era web, terus era apalagi mobile, mungkin tampilannya agak beda gitu ya. Oke, menggunakan informasi yang berbeda untuk aspek yang berbeda pada fulfillment cycle ya. Oke, di sini originator memilih ya, yang melakukan yang mengajukan ya, request order, kemudian manager ini meng-approve ya, menyetujui order, terus buyer dan originator melakukan order ya. Nah, ini berupa barang diterima dan terkirim gitu ya. Nah, terus di matchkan dengan pembayaran ya, apakah ordernya berapa gitu ya, spesifikasi barangnya apa, ini di matchkan dengan pembayarannya. Oke, terus kemudian 3 hal utama di dalam e-procurement model ya, ini alternatif untuk buyer ya. Ada 3 model ya, one to many ya. Contoh one to many ini sell side pada masing-masing supplier ya. Nah, ini bisa one to many ini bisa trade via supplier website ya. Ini suppliernya banyak ya. Oke, terus many to one di sini ini banyak ke satu ya, trader via buyer website gitu ya. Nah, oke, terus di sini ada lagi ini many, jadi banyak supplier dan ini banyak customer gitu ya. Nah, oke. Nah, itu untuk neutral exchange ya. Oke, ini yang biru adalah supplier, yang ini kuncinya di sini aja, supplier dan customer ya. Nah, oke. Di one to many, satu supplier ke banyak customer, atau banyak supplier ke satu customer, atau banyak ya. Oke, ini perlengkapan assessment of the kelengkapan dari procurement model alternatif untuk buyer ya. Procurement model ya, di situ ada sell side ya, di sini jualnya ya. Jadi kelebihan dari buyer adalah bisa melakukan searching dan membandingkan data dari supplier. Kelemahannya yaitu different interface-nya, tiap-tiap site ini katalognya berbeda gitu ya. Terus dan ini sangat tidak mudah diintegrasikan dengan
diintegrasikan dengan ERP maupun procurement system. Di sisi buyer side, nah ini ada simple single interface ya keuntungannya. Terus independent, kalau di procurement di model independent marketplace, nah ini simple juga ya. Oke, itu apa ini kekurangan dan kelebihan di sisi buyer ya. Oke, terus integrasi di antara procurement system dan katalog data ya. Katalog ini data barangnya. Misalkan A ya, ada supplier atau intermediary website ini atau dengan ini ya supplier katalog ya. Terus di sini ada firewall ya. Di sini aggregation supplier katalog. Nah, ini procurement software atau ERP, ini sisi buyer ya. Nah, ini pengintegrasian ya di antara procurement system dan katalog data ya. Oke, itu untuk pertemuan terakhir ya mengenai pengadaan barang atau procurement ya. Oke, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.